Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjelaskan soal tentang persediaan. Sebelum kita lanjut ke soal, kita pahami dulu perbedaan antara periodik dan perpetual. Di sini ada beberapa perbedaan ya. Kalau periodik, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Artinya, setiap ada transaksi tersebut, pencatatannya tetap menggunakan akun-akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Tetapi kalau perpetual, apabila ada transaksi tersebut, nama akun di sebelah debitnya memakai nama akun persediaan barang dagang. Tetapi, kalau ada transaksi penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan, itu mereka perlakuannya sama, baik itu metode perpetual maupun periodik, pencatatannya sama, pakai akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Di sini ada catatan, ketika ada transaksi penjualan, pada metode perpetual, maka diikuti dengan jurnal penambahan HPP dan pengurangan persediaan barang dagang atau PBD. Nah, untuk retur penjualan, pada metode perpetual diikuti juga dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengurangan HPP. Lanjut kita ke soal. Di sini sudah ada soal, yaitu ada persediaan awal, pembelian, penjualan, seperti itu ya Kak. Tetapi tidak ada retur penjualan di sini. Nah, sebelum kita membuat jurnal, terutama jurnal perpetual metode FIFO, kita lakukan dulu penyusunan kartu persediaan. Nah, kayak gini. Formatnya seperti ini. Ada tanggal, ada pembelian, ada penjualan, dan ada saldo. Di situ masing-masing ada unit, harga per unit, dan jumlah. Langsung saja kita menyusun kartu persediaan menggunakan FIFO. Langsung, yang pertama adalah 1 Januari yang merupakan persediaan awal atau saldo persediaan. Itu ada berapa unit? Saldo awalnya ada 1000 unit dengan harga pokok 50.000 ya. Nah, kita kalikan 1000 dikali 50.000 hasilnya 50 juta. Nah, setelah itu, setelah tanggal 1 Januari, kita ke tanggal 10 Maret. Di 10 Maret tersebut ada transaksi pembelian. Nah, ada transaksi pembelian sejumlah berapa? 3.000. Dan harga pokoknya 52.000 per unit. Lalu 3.000 ini dikalikan 52.000, hasilnya 156 juta. Penjualan tidak ada ya, karena tanggal 10 Maret adalah transaksinya pembelian. Langsung saja kita mengisi kolom saldo. Nah, saldo di sini adalah mencantumkan saldo awal, yaitu 1000 dengan harga pokoknya 50.000, jumlahnya 50 juta. Karena ada pembelian, maka saldonya bertambah sebesar 3.000 dengan harga pokok 52.000. Jumlahnya adalah 3.000 kali 52.000, hasilnya 156 juta. Lanjut ke tanggal 25 Juni. Nah, di tanggal 25 Juni ini ada penjualan 1.600. Nah, kita langsung saja ke kolom penjualan 1.600. Jadi tidak boleh ditulis 1.600 seperti ini. Ya, kita lihat dulu saldo saldo di 10 Maret ini. Nah, saldo ini ya. First in, first out. Berarti kita fokusnya adalah di masuk pertama. FIFO ini intinya first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Saldo pertamanya itu ada di unit 1000 dan harga pokoknya 50.000.
Maka di kolom penjualan ini yang kita tulis adalah yang 1000 ini. Yang pertama kali ya, yang pertama kali masuk. Lalu harga pokoknya pakai 50.000. Kita kalikan dulu. Jadi gitu ya. Jadi misalkan ada penjualan 1.600. Kita lihat dulu di saldo sini. Yang masuk pertama 1.600 atau kurang dari 1.600. Apabila 1.600 atau lebih dari 1.600, di sini boleh dicatat langsung 1.600. Tetapi kalau di saldo masuk pertamanya itu kurang dari 1.600, kita catat dulu yang ada, berarti yang ada 1.000. Nah, karena penjualannya 1.600, maka 1.000 ini kurang 600 unit. Nah, 600 unit ini diambil dari saldo yang berikutnya. Ini. Saldo berikutnya adalah saldo 3.000 yang mempunyai harga pokok 52.000. Ini saldo berikutnya ya. Kita kalikan dulu. Nah, ini yang dinamakan harga pokok penjualan yang nanti akan kita jurnal di metode perpetual kayak gitu. Nah, untuk saldo akhirnya yang 1.000 ini kan sudah kita keluarkan. Nah, yang 3.000 ini kita sudah mengeluarkan 600 unit, maka sisanya menjadi 2.400. Terus harga pokoknya 52.000. Paham ya, Kak? Nah, setelah 25 Juni kita ke 30 Agustus. 30 Agustus ini ada pembelian 2.600 dengan harga pokok 55.000. Nah, setelah pembelian kita tidak usah fokuskan ke kolom penjualan karena di tanggal 30 Agustus bukan transaksi penjualan. Langsung saja ke kolom saldo. 2.400 kita turunkan 52.000 124.800. Lalu ada penambahan yaitu pembelian 2.600, harga pokoknya 55.000 dan jumlahnya menjadi 143 juta. Setelah 30 Agustus kita ke 5 Oktober. 5 Oktober di situ ada penjualan 4.000 unit. Berarti kita fokuskan ke kolom penjualan 4.000 unit. Nah, kita ingatkan lagi bahwa pencatatan kita adalah menggunakan metode FIFO. Berarti fokusnya pada saldo yang awal. Nah, saldo yang awal di sini lebih atau kurang dari 4.000. Nah, ternyata saldo masuk pertamanya adalah kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000 unit, maka di kolom penjualan tidak boleh ditulis 4.000 unit. Ditulisnya adalah sejumlah saldo awal. Nah, saldo awalnya adalah 2.400 unit. Harga pokoknya 52.000. Jadi, ketika ada penjualan, itu kita fokusnya di saldo tanggal atau bulan sebelumnya. Jadi, kita fokusnya di sini ya, Kak. Tapi nggak usah ke sini, nggak usah ke atas. Jadi, fokusnya yang bulan sebelumnya ini. Ya, fokusnya di saldo ini. Nah, baru kita kalikan. Nah, karena penjualan kita 4.000 unit, yang kita keluarkan masih 2.400, maka 4.000 unit kurangnya 1.600. Nah, 1.600 ini pakai harga pokok yang 55.000. Kita kalikan, hasilnya 88 juta. Nah, saldonya berapa? Karena 2.400 sudah kita keluarkan jadi kosong ya. Nah, selanjutnya 2.600 ini kita keluarkan 1.600, maka sisanya atau saldonya menjadi 1.000. Harga pokoknya pakai yang 55.000, kita kalikan menjadi 55 juta. Setelah 5 Oktober kita lanjut ke 26 November.
Di situ ada pembelian. Pembeliannya adalah 1000 unit. Harga pokoknya 57.680. Kita kalikan. Nah, menghasilkan jumlah 57.280.000. 1000 menjadi saldo awal 45.000 dan ini ya. Terus ada penambahan sebuah pembelian 1000, harga pokoknya 57.680, hasilnya ini. Langsung kita ke 31 Desember. Ada penjualan 800 unit. Kita fokusnya di kolom penjualan. Ada penjualan 800 unit. Kita fokus lagi ke saldo sebelumnya. Nah, karena saldo masuk pertamanya lebih dari 800 unit, maka di sini boleh dicatat 800 unit. Nah, pokoknya 55 dikalikan jadi 44 juta. Saldonya berapa? Saldo pertama karena masih dikeluarkan 800 unit, maka hasilnya 200. Harga pokoknya 55 juta. Kita kalikan. Terus yang saldo kedua karena tidak ada pengeluaran maka tetap. Ini ya. Nah, kita jumlahkan. Sudah ya, sudah selesai lalu kita jumlahkan. Bener nggak ini kok 66? Kita jumlahkan dulu. Cek dulu takutnya salah. Nggak bisa. Sih.